Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripka N. Hutapea dengan nomor NIM 282150369 dari Prodi Manajemen, dosen pengampu Irpia Erija. Pada kesempatan kali ini saya akan membawa materi tentang penerapan linier fungsi dan penawaran. Fungsi linier adalah suatu fungsi yang membentuk grafik secara garis lurus. Fungsi linier ini juga menjadi fungsi yang telah mendapatkan pangkat tertinggi dengan variabel. Fungsi permintaan adalah persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah suatu barang yang diminta dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Fungsi permintaan adalah suatu kajian matematis yang digunakan untuk menganalisa perilaku konsumen dan harga. Fungsi permintaan mengikuti hukum permintaan, yaitu apabila harga suatu barang naik, maka permintaan akan barang tersebut juga menurun, dan sebaliknya akan meningkat. Jadi hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta memiliki hubungan yang terbalik, sehingga gradien dari fungsi permintaan atau B akan selalu negatif. Bentuk umum fungsi permintaan dengan dua variabel adalah sebagai berikut. QD sama dengan A kurang BPD, atau PD sama dengan min 1 per B, atau min A tambah QD, di mana A dan B adalah konstanta, di mana B harus bernilai negatif. B sama dengan segitiga QD atau segitiga PD. VD adalah harga barang per unit yang diminta. QD adalah banyaknya unit barang yang diminta. Syaratnya adalah V, Q, O, Q, Q, dan O. Contoh dari fungsi permintaan adalah suatu fungsi permintaan jika diketahui A sama dengan 4, B sama dengan 2, dan P sama dengan 10. Berapakah jumlah barang yang diminta? Fungsi permintaan sama dengan QD sama dengan A dikurang BV sama dengan 4 dikurang 2P sama dengan 4 dikurang 2 dikali 10 sama dengan 16. Jadi apabila harga 10,00 jumlah barang yang diminta adalah 16. Jika digambarkan dalam grafik dengan fungsi permintaan QD sama dengan 4 dikurang 2V adalah sebagai berikut. Jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan 4. Jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 2. Permintaan penawaran adalah banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, periode tertentu, dan pada tingkat tertentu. Menurut ekonomi mikro dijelaskan bahwa penawaran juga dapat digolongkan menjadi penawaran perorangan dan penawaran pasar. Yang pertama, penawaran perorangan adalah penawaran perorangan yang dilakukan oleh seorang penjual dalam menawarkan berbagai jumlah barang pada berbagai tingkat harga. Yang kedua, penawaran pasar, yaitu keseluruhan penawaran yang didapat dari penjumlahan penawaran
perorangan suatu barang atau jasa pada berbagai tingkat harga. Hukum penawaran dan kurva penawaran. Mari kita ambil dari contoh hidup kita masing-masing. Misalnya kita adalah produsen atau pabrik dari baju yang kita jual di pasar. Hukum penawaran mengisyaratkan bahwa saat harga dari baju tersebut naik di pasaran, maka kita akan memproduksi lebih banyak baju agar mendapatkan baju yang memiliki keuntungan. Dari kata lain, misalnya baju kita adalah baju lebaran. Saat harga baju tersebut meningkat, maka akan semakin banyak toko yang menawarkan baju tersebut karena berharap bisa menjadi penghasilan keuntungan yang lumayan. Jadi secara sederhana dapat kita definisikan yaitu apabila harga suatu barang atau jasa naik, maka kuantitas dari barang atau jasa yang ditawarkan juga meningkat, dan juga sebaliknya. Yang dimaksud dengan kurva penawaran adalah kurva yang terbentuk dari penentuan titik-titik dalam grafik yang mempresentasikan hukum penawaran, di mana sumbu X-nya berupa kuantitas, Q sama dengan quantity, dan sumbu